Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai Sobat Pendidikan, selamat datang di channel ini. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan kalau kalian tidak suka dengan video ini, silahkan klik tombol dislike. Selalu jangan lupa subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Dan untuk sobat pendidikan, jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi channel ini terbaru. belajar itu sangat perhatian. Video ini dibuat untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar. Silakan digunakan sebijak mungkin tanpa merubah atau mengganti konten video yang ada dalam video ini tanpa seizin channel ini. Selamat menyaksikan. Proses pemajangan produk pada bisnis retail. Proses pemajangan atau dalam konteks umum dikenal sebagai purchasing process dalam bahasa Inggris, merujuk pada serangkaian langkah atau tahapan yang dilalui dalam proses membeli atau mengakuisisi suatu barang untuk menampilkan produk di toko retail agar terlihat rapi, menarik, dan mudah diakses oleh pelanggan. Sedangkan perawatan produk berkala adalah proses rutin yang dilakukan untuk memastikan produk yang dipajang di toko tetap dalam kondisi baik, bersih, dan layak jual. Tujuan dan manfaat proses pemajangan: meningkatkan penjualan. 1. Pemajangan produk yang baik dan produk yang ditata rapi dapat menarik. Manfaatnya: menarik minat pelanggan. Produk yang ditampilkan dengan visual menarik cenderung lebih cepat menarik perhatian pelanggan, mendorong pembelian impulsif. Penempatan produk di lokasi strategis seperti di dekat kasir atau di jalur utama pergerakan pelanggan dapat memicu pembelian impulsif. Memperjelas promosi dan diskon. 2. Pemajangan yang efektif bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan ruang toko sehingga melibatkan pengaturan ruang yang efisien, memastikan setiap inci ruang toko digunakan secara maksimal untuk menampilkan produk tanpa membuat toko terasa sempit. Pengelompokan produk, menyusun produk berdasarkan kategori, jenis, atau warna, sehingga pelanggan dapat dengan mudah menemukan apa yang mereka cari. Pemanfaatan display area untuk menampilkan produk unggulan. 3. Bertujuan untuk menyediakan pengalaman berbelanja yang lebih mudah dan menyenangkan bagi pelanggan. Manfaatnya: kemudahan akses, produk yang mudah dijangkau dan ditemukan membuat pelanggan merasa nyaman dan tidak membuang waktu mencari produk. Estetika toko yang menarik. Tata letak dan dekorasi yang menarik dapat membuat pelanggan merasa senang berada di toko yang dapat meningkatkan durasi kunjungan dan potensi pembelian. Informasi yang jelas. Tahapan proses pemajangan produk. 1. Fetching up. Fetching up atau pemajangan barang di rak toko dengan menempatkan produk di rak dengan posisi menghadap ke depan agar terlihat oleh pelanggan. Tujuan fetching up meningkatkan visibilitas produk di rak toko dengan menata produk secara rapi dan teratur, meningkatkan pengalaman belanja untuk mempermudah konsumen dalam menemukan produk yang mereka cari, juga menciptakan pengalaman belanja yang lebih menyenangkan dan efisien. Memperkuat branding. Cara produk ditata di rak juga dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap merek atau produk tersebut. 2. Filling in, proses mengisi ulang rak dengan produk baru untuk menggantikan produk yang terjual. Tujuan filling ini untuk memastikan bahwa produk selalu tersedia di rak atau tempat penyimpanan, sehingga pelanggan dapat membeli produk yang mereka butuhkan tanpa kehabisan stok. Proses filling in dapat membantu meningkatkan penjualan karena pelanggan memiliki akses yang mudah untuk membeli produk. Dengan menjaga ketersediaan produk melalui filling in, dapat mengurangi risiko kehilangan pelanggan yang beralih ke tempat lain karena kehabisan stok. 3. Quality control adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Tujuan quality control: membantu menghindari produk rusak atau kedaluarsa dipajang di rak, mencegah kerugian,
dengan mengidentifikasi produk yang rusak atau kedaluarsa sebelum dipajang. Menjaga kepuasan pelanggan. Karena dengan memastikan bahwa produk yang dipajang di rak adalah produk berkualitas tinggi dan tidak kedaluarsa. Quality control membantu menjaga kepuasan dan kepercayaan pelanggan. 4. Sorter adalah proses penyortiran produk berdasarkan kategori, jenis, atau ukuran sebelum produk tersebut dipajang di rak. Dalam proses ini melibatkan pemilahan produk sesuai karakteristik sehingga mempermudah dalam penataan dan penempatan produk di rak penjualan atau penyimpanan. Tujuan sorter memudahkan penempatan produk di rak. Dengan produk yang telah disortir, penempatan di rak menjadi lebih cepat dan efisien. Penata rak tidak perlu mencari-cari tempat yang sesuai untuk setiap produk karena sudah dikelompokkan sebelumnya. Memastikan penempatan yang tepat, penyortiran memastikan bahwa setiap produk ditempatkan di area yang tepat sesuai dengan kategorinya, meningkatkan efisiensi operasional. Proses penyortiran mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menata produk di rak sehingga staf dapat bekerja lebih efisien. 5. Floor display. Strategi pemasaran yang melibatkan menampilkan produk di area lantai toko menggunakan meja display, rak, atau fixture khusus. Tujuan floor display menarik perhatian pelanggan. Floor display dirancang untuk menonjolkan produk tertentu di area lantai toko agar dapat menarik perhatian pelanggan. Meningkatkan penjualan produk tertentu dengan mengekspos produk promosi atau produk baru secara khusus melalui floor display. Bisa meningkatkan penjualan produk tersebut. Dengan cara ini, produk tersebut menjadi lebih mudah dilihat dan diakses oleh pelanggan. Mendorong pembelian impulsif. Penempatan produk secara strategis di floor display dapat merangsang pembelian impulsif dari pelanggan yang mungkin awalnya tidak berniat untuk membeli produk tersebut. Prinsip-prinsip pemajangan. 1. Keseimbangan. Menyeimbangkan penempatan produk agar terlihat harmonis di rak atau tempat pemasaran. Contoh di sebuah supermarket, rak sayuran dan buah-buahan diatur sedemikian rupa sehingga setiap jenis produk memiliki ruang yang proporsional. Tomat ditempatkan di samping paprika dengan jarak yang seimbang, dan sayuran hijau seperti bayam ditempatkan di sebelah brokoli, menciptakan harmoni visual dengan mempertimbangkan warna dan bentuk. 2. Aksesibilitas. Memastikan produk mudah dijangkau oleh pelanggan. Contoh, di sebuah toko pakaian. Pakaian anak-anak ditempatkan di rak yang lebih rendah, sehingga mudah dijangkau oleh anak-anak atau orang tua yang menemani mereka. 3. Visibilitas. Menempatkan produk pada posisi yang mudah dilihat oleh pelanggan. Contoh, di sebuah toko buku, buku-buku baru atau yang sedang populer ditempatkan di bagian depan toko atau pada rak tengah yang sejajar dengan pandangan mata pelanggan. 4. Keamanan. Memastikan produk ditempatkan dengan aman dan stabil. Contoh, di sebuah toko elektronik. Televisi besar dan berat ditempatkan di rak-rak yang kokoh dan stabil. Selain itu, barang-barang elektronik kecil seperti ponsel ditempatkan di etalase yang terkunci untuk mencegah pencurian dan memastikan keamanan barang. Strategi pemajangan produk. 1. Hot and cold zone. Strategi ini melibatkan penempatan produk di area toko berdasarkan seberapa sering pelanggan melewati area tersebut. Contoh, di sebuah supermarket, makanan ringan dan minuman premium ditempatkan di dekat kasir zona panas. Sementara produk seperti tepung dan gula yang memiliki margin rendah ditempatkan di lorong belakang zona dingin. 2. Cross merchandising. Cross merchandising adalah strategi di mana produk yang saling terkait ditempatkan berdekatan untuk mendorong pembelian tambahan. Teknologi dalam pemajangan produk. 1. Inventory Management Software. Penggunaan perangkat lunak manajemen inventaris memungkinkan perusahaan untuk mengelola stok produk dengan lebih efisien. Software ini membantu dalam pemantauan persediaan, peringatan pengisian ulang stok, dan pengaturan pengiriman produk sehingga rak selalu terisi dengan baik. 2. Digital signature. Penggunaan digital signature
atau layar digital, memungkinkan perusahaan untuk menampilkan informasi produk, promosi, dan konten visual menarik secara dinamis. Dengan digital CKY, perusahaan dapat menarik perhatian pelanggan. Planogram software. Planogram software digunakan untuk merancang tata letak produk di rak secara visual. Dengan software ini, perusahaan dapat menentukan posisi optimal untuk setiap produk, membuat rencana tata letak yang menarik dan efisien, serta mengoptimalkan penggunaan ruang di area penjualan.